sesuai tentunya CP-nya ya, CP-nya dengan pembelajaran di sekolahan. Kalau anaknya mengajarnya di SMK atau di SMK atau di SMP, itu CP-nya dan elemennya Anda sesuaikan dengan CP elemen yang ada di sekolahan. Nah, anak semua, mikro teaching yang kita laksanakan sekarang ini adalah menerapkan perencanaan pembelajaran mendalam yang menggunakan rancangan desain universal untuk pembelajaran. Tapi tentunya tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya pendekatan teaching at the level, kemudian cultural responsive teaching memungkinkan saja untuk kita masukkan ke dalam pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan. Intinya adalah yang akan kita perlukan ini adalah desain universal untuk pembelajaran. Pastikan betul prinsip-prinsip desain universal itu memang dinampakkan di dalam pembelajaran. Kemudian 3 prinsip yang ada pada pembelajaran mendalam, yaitu kita mulai dari berkesadaran, kemudian pembelajaran yang bermakna dan menggembirakan itu memang tampak di dalam Ananda semua. Intinya adalah bagaimana Ananda bisa melibatkan siswa dengan keberagaman karakteristik siswa tersebut. Itulah inti dari yang akan kita laksanakan. Jangan lupa Ananda, yang kita lakukan ini selain kita melihat pendekatan pembelajaran mendalam, desain universal untuk pembelajaran, kita juga akan melihat bagaimana Ananda semua bisa memperhatikan karakteristik siswa, kemudian mampu menjadikan siswa-siswa memiliki pengalaman belajar, baik itu pengalaman belajar dari pemahamannya, kemudian mengaplikasikan, termasuk juga tentunya sampai kepada pengalaman belajar refleksi. Oke, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Jadi Ananda semua kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok, ada kelompok yang memang nanti di ruang kita ini teaching, marketing, kita manfaatkan semua fleksibilitas, kita manfaatkan semua sumber daya kita manfaatkan semua fasilitas kita untuk bisa melaksanakan.
itu Ibu mau mengambil absensi Ananda terlebih dahulu. Silahkan didengar ya. Winnie. Hadir Bu. Windy. Hadir Bu. Sri Marni. Hadir Bu. Sinta Walida. Hadir Bu. Sintadri. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya Ananda. Nah, mungkin sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu minta Ananda untuk berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu nasional secara bersama-sama. Silakan Ananda. Semuanya mengikuti ya. Ya Bu. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu mau bertanya dulu kepada Ananda semua. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya Bu. Ya, silakan. Terkait apa materi kita? Minggu lalu kita sudah belajar tentang demokrasi Pancasila Bu. Demokrasi Pancasila. Ada yang masih ingat apa itu demokrasi Pancasila? Ya, silakan Widi. Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sistem ini mengutamakan musyawarah untuk mufakat, keseimbangan hak dan kewajiban serta kekeluargaan guna menjaga persatuan bangsa Indonesia. Oke, benar sekali yang disampaikan oleh Windy. Minggu kemarin kita membahas terkait demokrasi Pancasila, yang mana demokrasi Pancasila ini demokrasi yang menanamkan nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang kita tidak hanya membahas terkait konsep dari demokrasi Pancasila saja, namun bagaimana sih praktik demokrasi Pancasila itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya yaitu dengan melakukan musyawarah. Oke, pada hari ini kita membahas terkait praktik demokrasi Pancasila. Ananda semua bisa melihat di depan topik pembelajaran kita. Kita melanjutkan materi minggu lalu. Nah, sebelum melanjutkan materi minggu lalu, Ibu mau melihatkan dulu kepada Ananda apa saja sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ananda dapat melihat bahwasannya tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, Ananda semua
Padang, Sumatera Barat menggelar simulasi evakuasi bencana tsunami pada Rabu 5 November 2025. Kegiatan ini dimulai dengan simulasi gempa bumi yang disusul dengan bunyi sirena tanda peringatan tsunami tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Begitu bunyi sirena dan warga di sekitar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Ulu, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, langsung berlarian menyelamatkan diri menuju shelter Hotel Santika Padang, salah satu titik evakuasi resmi di kawasan itu. Meski diguyur gerimis saat itu, namun antusiasme masyarakat tetap tinggi. Wali Kota Padang, Fadli Amran, Oke, dari video simulasi tsunami yang diikuti oleh warga Kota Padang ini, tentu kita di dalam terjadinya situasi tsunami ini kita memerlukan adanya kerjasama untuk keselamatan masyarakat. Sebelum itu Ibu mau bertanya dulu, apakah Anda pernah mengikuti kegiatan ini? Pernah. Nah, pada saat simulasi itu kita bisa melihat bagaimana kepanikan warga atau masyarakat. Nah, kira-kira pada saat terjadinya situasi ini, apakah mungkin terjadinya perbedaan pendapat yang muncul pada saat evaluasi dari bencana tersebut? Mungkin, Bu. Mungkin. Oke, boleh berikan Ibu contohnya? Bu, Ya, silakan. Ini. perbedaan pendapat mungkin terjadi ya Bu, karena biasanya kalau saya sendiri itu Bu, kalau ada gempa atau ada tsunami saya lari duluan Bu, Oke. ke tempat yang aman. Sudah. Oke, lari duluan. Nah, yang lain? saya memilih untuk pergi dan ke tempat yang lebih tinggi, Bu. Saya Bu, Ya, lanjut. saya menunggu informasi dulu Bu. Oke. Nah, di sini di dalam kelas ini Ibu melihat ada berbagai pendapat yang disampaikan oleh Ananda semua. Ada yang lari terlebih dahulu untuk menyelamatkan diri, ada yang menunggu informasi. Nah, kira-kira untuk keselamatan seluruh warga Kota Padang ini, apakah dengan adanya perbedaan pendapat tersebut tentu nanti kita bingung gitu, pemerintah bingung gitu untuk menyelamatkan yang mana dulu. Nah, kira-kira bagaimana sih solusinya pemerintah Kota Padang ini agar seluruh warga ini selamat dan pendapat yang disampaikan oleh warga ini dapat diterima oleh masyarakat ini? Ada yang tadi yang menyelamatkan diri secepatnya, ada yang menunggu informasi terlebih dahulu. Kira-kira kalau Ananda dalam keadaan seperti itu, bagaimana Ananda menyelesaikan perbedaan pendapat? Kita di sini berfokus pada perbedaan pendapatnya, bukan pada bencana tsunami-nya. Kalau ada perbedaan pendapat, bagaimana Ananda mengatasi permasalahan tersebut? Bermusyawarah, Bu. Iya, benar sekali yang disampaikan oleh Sinta. Tentu kita akan melakukan musyawarah. Nah, di sini Ibu sudah melampirkan adanya kasus. Nah, kasus ini nanti akan Ananda analisis. Nah, di sini Ibu minta dulu Sistri Marni, silakan Ananda baca apa sih kasus yang ada di dalam yang Ibu lampirkan itu, nampak? Nampak, Bu? Ya, Izin, Bu. Jadi di sini terkait kasus mengambil keputusan bersama. Desa Bahari terletak di wilayah pesisir. Suatu hari BMKG memberikan peringatan dini potensi tsunami yang dapat terjadi dalam beberapa jam ke depan. Pemerintah desa mengeluarkan informasi agar warga bersiap-siap mengungsi ke tempat aman. Namun di antara warga muncul perbedaan pendapat. Sebagian warga ingin segera mengungsi, sebagian lagi ingin menunggu anggota keluarga yang masih bekerja di laut, dan sebagian lagi ingin memastikan anak-anak, lansia, serta warga yang membutuhkan bantuan dapat dibawa lebih dahulu. Nah, warga belum mengambil keputusan bersama agar keselamatan semua pihak dapat terjamin, Bu. Oke, dapat dilihat ini tidak beda jauh dari video yang Ibu tampilkan tadi, adanya perbedaan pendapat di dalam kasus ini. Nah, untuk kita bisa melihat penyebab perbedaan pendapat ini, yaitu tentu adanya perbedaan kepentingan di antara warga. Sebagian warga kita lihat ingin segera mengungsi, bahkan sebagian lagi ingin menunggu anggota keluarganya yang ada di laut. Nah, kira-kira tentu kita perlu mengambil satu keputusan
semuanya. Nah, di sini dapat kita lihat terkait apa itu praktik demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini tidak hanya berkaitan dengan pemilu saja, tapi bagaimana cara kita menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bersama. Nah, demokrasi Pancasila ini kita terapkan dengan menghargai perbedaan, mendengarkan orang lain dan mengutamakan kepentingan bersama. Nah, untuk prinsip dan praktik demokrasi Pancasila ini Anda dapat melihat di depan bahwasanya tentu yang pertama ada menyampaikan pendapat. Di dalam musyawarah tentu kita memberikan argumen-argumen untuk yang menurut kita bagus. Nah, selain itu teman kita tentu harus mendengarkan dulu. Selain itu kita bisa melihat di situ ada perbedaan pendapat. Nah, bagaimana kita menghargai pendapat-pendapat dari orang-orang yang ada dalam forum musyawarah itu? Baru dengan melakukan bermusyawarah kita menentukan apa sih keputusan yang akan kita ambil dan apakah keputusan itu bertanggung jawab untuk seluruh forum yang ada di dalam diskusi musyawarah tersebut. Nah, intinya keputusan ini tidak dipaksakan, tetapi kita cari melalui proses yang menghargai setiap anggota. Nah, oke, mungkin Anda semua sudah paham terkait konsep dari praktik demokrasi Pancasila ini. Mungkin kita langsung saja menganalisis permasalahan dari kasus tersebut. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan LKPD. Nanti Anda Ibu bentuk menjadi 2 kelompok saja. Dalam satu kelompok ada 3 orang. Nah, untuk hasil LKPD ini Anda isi. Untuk praktiknya nanti Anda akan Ibu minta mempraktikkan bagaimana sih proses dari musyawarah tersebut. Apakah Anda paham? Paham. Nah, Anda dapat melihat untuk simulasi musyawarahnya tentu yang pertama ada pemimpinnya. Nah, ada anggota yang menyampaikan pendapat dan anggota yang menyanggah. Nah, nanti pandai-pandaikan Anda bagaimana Anda mengatasi permasalahan tersebut. Oke, langsung Ibu bagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1 ya, kemarin. Iya, Bu. Ini kelompok 2. Oke, silakan duduk berkelompok. Ya, Bu. Silakan berdekatan, bisa biar berdiskusi Anda. Ibu ingin bertanya, Bu, kami kan pendapatnya banyak, Bu. Jadi ketua bisa nggak, Bu, menentukannya, Bu? Ya, nanti di dalam simulasi itu akan Ibu lihat bagaimana ketua mengambil keputusan, bagaimana ketua melihat pendapat-pendapat dari anggotanya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Ibu. Anda pilih ya apa tema yang akan Anda simulasikan. Siap, Bu. Kalau tema yang menunggu informasi lebih lanjut atau kesegaran emosi, gimana, Bu? Boleh. Nanti Anda simulasikan bagaimana Anda mengambil keputusannya. Oke, kelompok 1 ada yang ditanyakan. Tentukan peran-peran Anda ya. Iya, Bu. Bagaimana Anda? Apakah sudah siap? Siap, Bu. Ya, Bu. Kelompok 2 bagaimana, sudah siap? Sudah siap, Bu. Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Oke, mungkin karena kedua kelompok sudah siap,
hari mendapatkan peringatan potensi tsunami. Nah, kita harus menentukan keputusan bersama. Ada dua pendapat yang berbeda. Mari kita sampaikan pendapat dengan tertib dan saling menghargai. Menurut saya, kita harus segera mengungsi ke tempat yang aman karena peringatan tsunami tidak boleh dianggap sepele. Kalau kita menunggu terlalu lama, nanti keselamatan warga bisa terancam setelah Saya memahami pendapatmu, tetapi keluarga saya masih bekerja di laut. Saya tidak ingin meninggalkan mereka. Bagaimana kalau mereka belum mengetahui adanya peringatan tsunami? Ya, saya sangat memahami kekhawatiran kamu. Nah, tapi kalau kita semuanya menunggu mereka kembali, kita bisa kehilangan waktu untuk menyelamatkan diri. Kalau begitu, bagaimana dengan keluarga kami yang masih di laut? Menurut saya, warga yang sudah berada di darat segera mengungsi. Nah, sementara itu, petugas atau relawan dapat menghubungi warga yang masih di laut. Nah, saya setuju dengan usulan itu. Dengan begitu, kita tidak terlambat mengungsi, tetapi keluarga yang masih di laut tetap diperhatikan. Baiklah, kita ambil jalan tengahnya ya. Nah, warga yang berada di darat segera mengungsi. Nah, sedangkan petugas membantu memberikan informasi kepada warga yang di laut. Bagaimana? Saya setuju. Saya juga setuju. Nah, apakah keputusan ini dapat kita sepakati bersama? Sepakat. Nah, keputusan ini sesuai dengan nilai Pancasila ya, karena kita juga mengutamakan keselamatan bersama dan juga menghargai pendapat orang lain dan juga mengambil keputusan dari musyawarah. Jadi perbedaan pendapat tidak harus menjadi pertengkaran, bukan? Kita dapat mencari solusi yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Nah, kesimpulannya, demokrasi mengajarkan kita untuk bermusyawarah dan mengutamakan kepentingan bersama. Setuju. Baik, sekian kritik saya dari kelompok kami. Mungkin ada kritik dan saran dari kelompok 2, kami persilahkan. Kami dari kelompok 2 memberikan kritik dan saran. Dari simulasi kelompok 1, pembagian perannya sudah jelas, dan juga dari dialog dan juga diskusi sudah nampak bahwa mengarah kepada menghargai pendapat. Terima kasih. Tidak ada yang bertanya? Tidak, sudah bagus, mantap sih. Oke, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat kelompok 1 ya. Oke, mungkin dari kelompok 1 Anda sudah dapat melihat bagaimana simulasi praktik musyawarah ini, demokrasi Pancasila ini. Mungkin lanjut kepada kelompok 2, silakan. Oke, Bu. Baik, Bu. Ingat ya, dalam demokrasi ini kita menunjukkan bagaimana proses demokrasi, bukan mencari pemenang ya. Baik, Bu. Tapi kami siap menang. Kami yang jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perhatian teman-teman semua, izin Ibu. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu terkait dengan temanya yang kami ambil, yaitu menunggu informasi lebih lanjut atau segera evakuasi. Nah, di sini untuk pembagian peran saya sendiri sebagai ketua, yaitu Sistem Marni. Yang kedua teman saya B. Sinta. Dan saya warga A. Warga A. Baik, selamat menyaksikan ya teman-teman dan Ibu. Desa Bahari mendapat peringatan dini mengenai potensi tsunami. Kita harus menentukan apakah perlu segera mengungsi atau menunggu informasi lebih lanjut. Mari kita dengarkan pendapat masing-masing. Kalau menurut saya, kita sebaiknya harus menunggu informasi lebih lanjut agar keputusan yang kita ambil benar-benar berdasarkan informasi yang jelas. Saya kurang setuju. Kita sudah mendapatkan peringatan dini. Menurut saya, lebih baik segera mengungsi daripada mengambil resiko dengan menunggu terus. Tapi, bagaimana kalau kita
langsung mengungsi. Ternyata keadaan tidak seburuk yang diperkirakan. Bukankah itu kita perlu informasi yang lebih lengkap? Ya memang informasi itu penting, tetapi keselamatan harus menjadi prioritas nomor 1. Jadi maksudmu kita tidak perlu menunggu informasi sempurna sebelum menyelamatkan diri? Bisa jadi sih, karena melakukan tindakan pencegahan itu lebih baik. Kalian, saya rasa pendapat kalian dapat disatukan. Tidak perlu menunggu terlalu lama, tapi tetap mengikuti informasi resmi selama proses evakuasi. Nah, kalau begitu saya setuju. Kita tetap mendapatkan informasi terbaru, tetapi tidak mempertaruhkan keselamatan dengan menunggu terlalu lama. Kalau begitu saya juga setuju. Bagaimana jika keputusan kita adalah melakukan evakuasi segera ke tempat aman sambil terus memantau informasi resmi? Setuju. Nah, keputusan ini sesuai dengan nilai Pancasila karena kita mengutamakan keselamatan bersama, bertanggung jawab dan mengambil keputusan melalui musyawarah. Oke, saya belajar bahwa dalam mengambil keputusan kita harus mempertimbangkan apa? Pendapat orang lain. Oh iya, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita sendiri. Benar, musyawarah bukan mencari siapa yang menang atau kalah, tetapi mencari keputusan terbaik untuk kepentingan bersama. Setuju. Baik, mungkin sekian dari kami terkait dengan simulasi ini. Kurang dan maaf kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mungkin sebelum itu kami meminta saran, apakah ada saran dari kelompok lain? Mungkin saran dari kelompok kami pada kelompok penyaji itu lebih serius lagi dalam mempraktekkan, karena tadi Sinta ketawa-ketawa ya. Iya, maaf teman-teman. Ya begitu. Baik, terima kasih sarannya kepada kelompok 1. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan, yaitu adakah dari pertanyaan? Jika tidak ada, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri apresiasi kepada kelompok 2. Oke, Ananda semua, dari praktik simulasi demokrasi Pancasila yang Ananda tampilkan tadi, Ibu sudah melihat bagaimana Ananda menyampaikan pendapat, bagaimana teman warga yang lain menghargai, dan bagaimana ketua memutuskan hasil musyawarah. Nah, sebelum itu kita beri apresiasi dulu, aplaus dulu kepada semua Ananda. Dari penampilan Ananda tadi, Ibu sudah melihat bagaimana Ananda sudah paham ya terkait praktik demokrasi Pancasila ini. Sudah ada nilai-nilai Pancasila yang Ananda terapkan dalam bermusyawarah. Nah, mungkin sebelum pembelajaran kita akhiri, Ibu mau bertanya dulu kepada Ananda. Kita akan merefleksikan kembali pembelajaran yang telah kita lewati. Oke, yang pertama, Ibu mau bertanya apa sih yang Ananda pelajari terkait praktik demokrasi Pancasila ini? Silakan, siapa yang mau mengungkapkan? Ya, silakan ini. Demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang berdasarkan dengan nilai Pancasila yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya kita kenal sebagai pemilu, namun juga dapat berupa musyawarah seperti yang kita lakukan. Bu, saya mau menambahkan jawaban dari gini, Bu. Ya. Tadi ini kan memberikan penjelasan, Bu, dan mungkin saya memberikan beberapa contoh seperti kalau di lingkungan sekolah, Bu, itu kita mengikuti pemilihan jadwal kelas, pemilihan jadwal OSIS, berdiskusi tugas dengan teman sekelompok. Terus kalau untuk di lingkungan masyarakat, Bu, mungkin bisa mengikuti rapat RT dalam musyawarah untuk mengadakan acara 17 Agustus, Ibu. Oke, benar sekali yang disampaikan oleh Winnie dan Windy tadi, bahwasanya praktik demokrasi Pancasila ini tentu demokrasi yang menanamkan nilai-nilai Pancasila. Nah, salah satunya yaitu dengan melakukan musyawarah. Musyawarah ini Ananda berbeda dengan debat. Kalau debat ada menang dan kalahnya, tapi kalau musyawarah ini tidak ada pemenangnya. Namun kita mencari jalan tengah, bagaimana kita menghargai
bertanggung jawab. Nah, selanjutnya kalau misalnya Ananda ada nih perbedaan pendapat. Nah, bagaimana sikap Ananda dalam merespon atau mengatasi perbedaan pendapat dengan teman? Ya, silakan Sri Marni. Baik Bu, di sini bagaimana sikap saya ketika pendapat saya berbeda dengan teman saya. Nah, di sini sikap yang tepat bagi saya adalah Bu, tetap menghargai dan tidak memaksakan kehendak saya sendiri Bu. Saya akan mendengarkan alasan teman saya dengan terbuka lalu menyampaikan pendapat saya secara sopan jika itu berbeda dengan alasan atau ide yang saya punya Bu. Mungkin ya. Oke, benar sekali disampaikan oleh Sisri. Maksudnya dengan mendengarkan ya, menghargai, menghormati pendapat teman. Nah, kira-kira Anda semua sudah menerapkan nilai-nilai tersebut? Sudah, Sudah. Alhamdulillah. Nah, terkait praktik yang Anda lakukan tadi, bagaimana sih Anda berdiskusi, bagaimana cara Anda mencapai kesepakatan dalam musyawarah tadi? saling menghargai pendapat kalian Bu, mendengarkan pendapat teman-teman Bu. Tidak boleh egois. Iya, benar sekali Sinta dan teman-teman yang lain. Tentu kita dengan menghargai, menghormati pendapat dari teman. Oke, Anda semua, dari hasil penampilan yang Anda tampilkan praktik demokrasi Pancasila tadi. Nah, untuk produknya Ibu minta Anda tuangkan dalam bentuk infografis kesepakatan hasil musyawarah. Yang mana di dalam infografis tersebut nanti akan memuat ada masalah yang dihadapi, pendapat yang muncul, alternatif solusi, hasil musyawarah, alasan memberi keputusan, dan nilai Pancasila yang diterapkan serta komitmen dari kelompok. Oke, paham? Paham, Bu. Nah, sebelum itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang mau menyimpulkan apa sih makna yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Kak. Udah. Berapa? 30. Oke, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Bagi dua sama ini boleh Bu? Boleh. Duluan Bu. Baik, mungkin kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu terkait dengan praktik demokrasi Pancasila dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui yang pertama yaitu menyampaikan pendapat dengan santun dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu mendengarkan dan menghargai perbedaan pendapat. Yang ketiga mengutamakan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Mungkin bisa dilanjutkan dengan ini. Selanjutnya mengutamakan kepentingan utama daripada kepentingan pribadi atau kelompok, menerima dan melaksanakan keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi dapat disimpulkan demokrasi Pancasila bukan hanya dipahami tapi perlu dipraktikkan dalam kehidupan sekolah, masyarakat, dan dunia kerja. Oke, benar. Nah, kita sudah memahami bahwasanya tadi kan minggu kemarin kita membahas terkait konsep demokrasi. Nah, Ibu tidak mau Anda semua hanya memahami konsep saja, tapi bagaimana praktik demokrasi Pancasila tersebut. Nah, karena dengan kita menerapkan demokrasi Pancasila tersebut, kita memahami bagaimana cara kita menghargai pendapat orang lain, bagaimana kita menghormati pendapat orang lain, bagaimana Ananda bersosialisasi atau bagaimana Anda berkomunikasi yang baik. Karena demokrasi Pancasila ini salah satunya dengan melakukan musyawarah tadi, kita tahu bahwasanya demokrasi Pancasila ini kita bukan mencari menang dan kalahnya, tetapi bagaimana permasalahan tersebut dapat kita atasi dengan bagaimana, yaitu dengan mencari jalan tengah, yaitu salah satunya dengan melakukan musyawarah tadi. Nah, Anda semua paham bahwasanya dengan kita menghargai, menghormati pendapat orang lain, kita menerapkan praktik nilai demokrasi Pancasila ini. Nah, dengan kita menerapkan praktik demokrasi Pancasila ini, kita tentu akan mempererat hubungan kita dengan sesama. Oke, untuk pertemuan berikutnya, Ibu tunggu hasil infografis Ananda. Ibu mau meminta pendapat Ananda kapan Ananda mau
Besok Bu izin Bu, minggu depan bagaimana Bu? Karena banyaknya tugas kami Bu, izin minggu depan pas minggu